Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ashabihi al-akhyar wa man sara ala nahjihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Allahumma allimna ilman ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kajian tentang adab bagi para penghafal Al-Quran. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmatnya dan limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk mau mengkaji kitab Turath, mengkaji kitab-kitab para ulama dalam agenda atau acara program yang diselenggarakan oleh Ibaska TV di setiap Selasa malam Rabu. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita mau mengkaji atau mengambil aqwal salaf, mengambil pengetahuan dari para salafus salih, ya, yang ini mestinya kita dahulukan. Ini mestinya kita pakai, ya, kesukaan atau kecintaan untuk membahas kitab-kitab Turath yang mana mereka adalah penulisnya adalah generasi-generasi yang hidup di zaman-zaman yang terbaik, ya, baik itu dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang atau generasi-generasi setelahnya, dari a'immah para salafus saleh, ya, yang mesti kita gali, kita baca karya-karya mereka. Jangan sampai kemudian kita menjadi seorang muslim yang lebih bangga, lebih senang, ya, membaca karya-karya di luar Islam, di luar para penulis Islam, ya, yang kemudian mengesampingkan atau kemudian melupakan Turath. Bahkan jangan sampai juga kita kemudian meninggalkan khazanah-khazanah dari Turath yang sudah diliterasikan atau sudah dikumpulkan oleh para a'immatus salaf. Kemudian tak lupa salam serta salawat tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dakwah Nabi, menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur utama, ya, setelah mencintai Allah, kemudian menjadikan cintanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tetap menjadi figur idola, ya, figur manusia yang kemudian dijadikan figur dalam kehidupannya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang kelima dari kitab ini, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditaklifkan oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Setelah sebelumnya di bab pertama mengulas tentang pentingnya niat, ya, pentingnya kita mencari motivasi dalam menghafal Al-Quran itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dengan mengetahui keutamaan tilawatul Quran, ya. Kemudian juga membahas tentang tarjihul qiraah wal qari' ala ghairihima, ya, mengutamakan orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran, seorang qari', ya. Kemudian memuliakan mereka, ya, di bab yang ketiga. Kemudian yang keempat membahas tentang muallimul Quran wa muta'allimihi, adab para pengajar Al-Quran dan pembelajarnya, ya, atau muridnya. Kemudian kita pada kesempatan kali ini akan masuk pada bab yang kelima, yaitu membahas tentang fi adabi
hamilul Qur'ani wa thawabih, ya. Pembahasan tentang adab para pengemban Al-Qur'an, ya. Adab-adab para pengemban Al-Qur'an. Kenapa ini dimasukkan dalam bab tersendiri yang padahal sebenarnya di bab-bab sebelumnya itu sudah dibahas, ya, secara terperinci. Nah, karena munasabahnya adalah munasabah dari muallif rahimahullah ketika menentukan tema pada bab kelima ini dengan judul fi adabi hamilul Quran, ya. Karena apa? Karena di bab sebelumnya, di bab keempat, itu membahas tentang muallim dan muta'allimul Quran, pengajar Al-Quran dan santri atau siswa yang belajar Al-Quran, ya. Tapi pada bab kelima ini lebih umum, bukan hanya mencakup pada mereka para asatidzah tahfidzul Quran maupun santri tahfidzul Quran, tapi di bab yang kelima ini lebih kepada semua para penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran. Sehingga masuk diantaranya adalah kaum muslimin yang menghafal Al-Quran, ya, kemudian dia belajar Al-Quran, kemudian dia emban hafalan Al-Quran untuk dia jadikan pedoman dalam kehidupannya, dia jadikan sebagai pedoman dalam mengamalkan keseharian dalam kehidupannya, ya. Jadi mereka juga mendapatkan bagian yang perlu dinasihati oleh Imam An-Nawawi, ya, tetap termasuk secara umum, ya. Jadi bab yang kelima ini adalah khusus, umum, dan bab sebelumnya adalah khusus. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadha. Dan sungguh telah lampau beberapa jumal, ya, jumal ini pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat tentang pembahasan ini di bab-bab sebelumnya, fil babil ladzi qabla hadha. Wa min adabihi, ya, dan dari adab seorang pengemban Al-Quran, ya, an yakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'ili wa akramis syama'ili. Hendaknya para pengemban Al-Quran itu ketika membaca Al-Quran dalam kondisi-kondisi yang sempurna, ya. Wa akramis syama'il, dan sifat-sifat yang memiliki sifat-sifat yang mulia, ya. Wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu, dan hendaknya seorang penghafal Al-Quran, ya, menjauhkan dirinya dari setiap apa yang dilarang oleh Al-Quran, ya. Kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya imma muhkamat wa imma mutasyabihat, ya. Ada ayat-ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat, berkenaan dengan hukum, hikmah, ya. Kemudian ada yang berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui maknanya, ya. Dan para ar-rasikhuna fil ilm, ahlul ilm, dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, mereka tunduk, ya, kemudian beriman kepadanya, ya. Kemudian di samping ada ayat muhkamat dan mutasyabihat, kemudian di muhkamat itu ada yang kandungannya berupa cerita-cerita al-qasas al-umam allati qabla bi'tsatir rasul, ya, cerita-cerita umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya. Kemudian ada ayat-ayat yang berkenaan dengan amsal, ya, permisalan-permisalan, ya. Kemudian ada ayat-ayat yang berkenaan dengan cerita tentang kandungannya tentang akidah. Kemudian ada ayat-ayat yang kandungannya tentang syariat, ya, hukum-hukum, ya. Jadi kalau berbicara tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, maka itu bagian dari ayat yang maknanya adalah ayat hukum, ya. Seharusnya para penghafal Al-Quran itu lebih cakap, lebih siap, dan harus mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, ya, menjadi orang yang pertama
untuk melaksanakan hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, terutama pada al-ayat al-ahkam, ya, ayat-ayat hukum. Ya, kenapa dia harus menjalankan perintahnya Allah, kemudian menjauhi larangan yang Allah larang, ya, ijlalan lil Qur'an, untuk menghormati Al-Qur'an, sebagai bentuk ta'zim dia kepada Al-Qur'an. Ini yang pertama, ya. Jadi adab hamilul Qur'an di bab ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah hendaknya dia menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Wa an yakuna masunan an dani'il iktisab, dan hendaknya dirinya menjaga dirinya dari dani'il iktisab, dari pekerjaan-pekerjaan yang hina, ya. Ya, an dani'il iktisab. Kemudian hendaknya dia syarifan nafs, memiliki jiwa yang mulia, ya, murtafi'an 'alal jababirati, ya. Kemudian menghindar, ya, dari penguasa-penguasa zalim, ya, wal jufati, atau orang-orang yang jahat, al-jufah, orang-orang yang jahat, min ahli dunya, yang mana mereka termasuk dari ahli dunia. Al-jufah min ahli dunya, yang jahat kemudian gemar, suka terhadap dunia. Nah, para penghafal Al-Qur'an tidak mendekati mereka, ya, dalam arti tidak kemudian menjadikan pertemanan dekat pada mereka, ya, tetapi kalau kemudian bermasyarakat, bersosial dengan mereka tidak mengapa untuk menyampaikan kebenaran. Nah, termasuk dari kemuliaan diri seorang penghafal Al-Qur'an adalah tidak mendekati penguasa yang zalim, kemudian tidak berdekat-dekat dengan orang ahli dunia, ya, orang yang rakus terhadap dunia, ya. Tapi boleh mendekati mereka untuk dakwah iblaghul hikmah, ya, itu tidak mengapa. Nabi menjadikan mereka teman dekat, kemudian terpengaruh oleh mereka, itu tidak boleh. Mutawadhi'an lis-salihina wa ahlil khairi wal masakin, kemudian merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang salih dan orang-orang yang baik dan orang-orang miskin, ya. Tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang salih, ya, tetapi justru merendahkan diri mereka di hadapan orang-orang salih dan orang-orang yang ahlul khair, orang-orang yang baik, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang miskin. Wa an yakuna mutakhashi'an dha sakinatin wa wiqar, dan hendaknya para penghafal Al-Qur'an itu memiliki sifat mulia, memiliki karakter khusyuk, ya. Khusyuk ini sungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Artinya kalau soal ibadah kepada Allah, ibadah mahdhah, ya, dia benar-benar mengharap wajah Allah, ya, tenanan, sungguh-sungguh ketika beribadah di situ, mutakhasyian secara khusyuk, tidak sekenanya, ya, tidak sekedarnya. Dza sakinatin, kemudian memiliki jiwa tenang, ya, berwibawa, ya, tenang, wa waqar, ya, dan tadi berwibawa, ya. Kenapa sih harus demikian? Sebegitu pentingnya seorang penghafal Quran itu memiliki sifat mulia, dan dia harus berbeda dari yang lainnya secara karakter, karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepadanya ilmu berupa Al-Qur'an, telah menitipkan Al-Qur'an di dalam dadanya, ya, sehingga dia harus berperilaku lain dari orang-orang yang lain pada umumnya, ya. Sehingga dia harus memiliki karakter-karakter yang mulia, ya. Di sini disebutkan faqad jaa'a an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ya ma'syaral qurra'i irfa'u ru'usakum. Umar bin Khattab telah berkata, wahai para qurra, ya, wahai para qurra, para ahli
Al-Quran, para ahli qiraah, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala kalian, faqad wadaha lakumut tariqa, sungguh-sungguh telah jelas bagi kalian jalan. Ya. Artinya jalan pedoman hidup pada orang yang Allah titipkan di dalam hatinya hafalan Al-Quran. Sebenarnya Allah telah rizkikan padanya pemahaman tentang pedoman hidup. Artinya dia tidak boleh kemudian menyamakan dirinya lumrah, ya, kalau manusia itu umumnya begini, ya, senang pada harta, kemudian juga harus begitu, tidak, ya. Tetapi bagaimana dia hendaknya memuliakan diri karena Allah Subhanahu wa taala telah titipkan padanya ilmu, al-hikmah berupa Al-Quran. Ini, ya. Kemudian fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kalian wahai para penghafal Al-Quran. Melanjutkan perkataannya Umar bin Khattab, ya. Istabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. La takunu iyalan 'alan nas, ya. Jangan kamu kemudian merasa butuh banget pada manusia, ya. Tetapi hendaknya kamu punya image atau kemuliaan diri yang syarif, ya, yang mulia, ya, dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, yang tersebut di dalam Al-Quran, ya, karena sifat Al-Quran itu mulia, maka juga harus berimpak kepada kemuliaan di diri seseorang penghafal Al-Quran, ya. Kemudian di sini disebutkan asar berikutnya, ya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'rafa bilailihi idhan nasu naimun wa binaharihi idhan nasu muftirun wa bihuznihi idhan nasu yafrahun wa bibukaihi idhan nasu yadhakun wa bisamtihi idhan nasu yakhudun wa bikhushu'ihi idhan nasu yakhtalun. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau juga menyampaikan nasihat, seyogyanya bagi para pengemban Al-Quran itu dikenal atau diketahui malamnya, ya, qiyamul lail, maksudnya dikenal sebagai ahli yang suka mendirikan qiyamul lail, ya, an yu'raf bilailihi idzan nasu naimun, yang mana pada umumnya manusia itu tidur di waktu malam, ya, di sepertiga malam terakhir. Hendaknya kemudian para penghafal Al-Quran itu, ya, membiasakan diri untuk mencari maqam mahmuda, ya, kedudukan yang terpuji, yaitu membiasakan diri untuk qiyamul lail. Fa inna qiyamal laili da'bus salihin atau da'bun man kana qablakum wa huwa da'bus salihin. Karena qiyamul lail itu adalah hadatnya orang-orang yang salih, orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang salih, ya. Wa binaharihi idzan nasu muftirun, kemudian juga dikenal di waktu siangnya dengan sering puasa, di mana manusia yang lainnya pada umumnya mereka tidak puasa, idzan nasu muftirun, ya. Tetapi para penghafal Quran ini juga harus dibiasakan mencintai puasa-puasa sunnah, melakukan puasa sunnah, ya. Ketika pada umumnya manusia yang mungkin tidak menghafal Al-Quran itu makan, ya, jarang puasa sunnah, tetapi para pengemban Al-Quran ini hendaknya mentarbiyah diri dengan menggemari puasa sunnah, ya. Juga di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fima makna, yang konteks maknanya seperti ini, ya, bahwa disediakan bagi para orang-orang yang gemar puasa itu satu pintu surga, ya,
satu surga yang bernama Ar-Rayyan, ya. Rayyan ini, surga Ar-Rayyan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa, ya. Kemudian kalau sudah dari orang yang pertama, generasi pertama dari manusia itu gemar berpuasa sampai akhir orang yang hidup di dunia ini, ya. Masih ada orang yang gemar berpuasa, generasi akhir, ya, dimasukkan semua ke surga dari pintu Ar-Rayyan ini. Kemudian ketika sudah masuk semua, pintu itu ditutup dan tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang lain, ya, muslim-muslim yang lain yang mungkin tidak mencintai puasa. Puasa adalah ada puasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa nazar juga puasa wajib, ya, puasa kafarah juga wajib dilakukan, dan juga ada puasa-puasa sunnah, ya, seperti puasa Senin Kamis, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, seperti kita ini sekarang masih berada di bulan Syawal, ya, maka ada sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti setelahnya dengan puasa di hari bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti puasa 1 tahun lamanya, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan puasa itu, para penghafal Quran sebenarnya dia adalah orang yang hendaknya pertama kali mencontoh Rasulullah dalam hal puasa ini. Ketika umumnya manusia itu di siang hari tidak berpuasa, dia harus mencontoh Rasulullah, mencontoh puasa-puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi huznihi idzan nasu yafrahun. Dan hendaknya para penghafal Al-Qur'an itu juga dikenal dengan simah atau sifat lebih senang, lebih kerap, lebih sering sedih daripada bergembira. Ya, maksudnya bukan dalam arti buat dia sedih terus, kemudian pokoknya harus sedih terus, tidak. Tetapi sedih karena apa? Karena khawatir atau ada rasa khauf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika nanti di hari akhir dia termasuk orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah, ya. Maka perintahnya di dalam surat At-Taubah itu kan, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Ya, hendaknya kalian sedikit ketawa dan banyak menangis. Menangis di sini menangis karena bisa jadi menangis itu karena menangis menyesali dosa, ya. Di awam, ya, orang-orang umum pada umumnya, ya, itu menangis ketika dia telah melakukan dosa kemudian dia taubat, dia akan menangis. Tapi yang lebih tinggi lagi derajatnya adalah ketika ada orang yang salih, ya, kemudian dia menangis karena lewat darinya kesempatan beramal salih, lewat darinya qiyamul lail, lewat darinya tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Tiba-tiba sudah di bulan Dzulqa'dah ternyata dia belum puasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga dia akan menangis karena kelewatan amalan-amalan saleh itu. Mungkin dia merasa sayang sekali, ya, luput darinya rizki bisa berbuat amal saleh, nah, sehingga dia nangis. Ini tingkatannya lebih tinggi, sehingga perintah untuk nangis ini di dalam surat At-Taubah, falyadhaku qalilan walyabku katsiran, ini adalah satu sikap yang mestinya muslim itu, ya, jangan kemudian bergembira terus, bergembira dengan banyak harta, bergembira dengan prestasi-prestasi yang dia raih, ya, kemudian karena kalau sudah bergembira terus, ya, kemudian dia ada peluang untuk menampakkan atau ujub atau memamerkannya kepada orang lain, ya. Tapi kalau sudah, bukan berarti kemudian tidak boleh berprestasi, tidak, ya. Tetapi memang perintah Allah itu hendaknya mawas diri, tahu diri. Dia bisa berprestasi karena Allah yang memberikan, ya.
dia bisa unggul daripada yang lainnya karena Allah yang memberikan, ya. Ya. Kemudian terkadang banyak hal yang secara zahir dia mulia, ya, dia dapat begitu ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih sembunyikan kesalahan dia, masih Allah sembunyikan kekurangan dia, ya. Jadi perihal menangis dan ketawa ini harus diatur. Perihal tentang banyak ketawa itu tidak diperbolehkan oleh Al-Quran, tapi sebenarnya dia harus menyedikitkan ketawanya itu, ya. Kemudian lebih banyak nangis. Nangis di sini karena apa? Mungkin karena dia belum bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau karena banyak hal tadi, ya. Tetapi di nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, ya, hendaknya dia sering sedih daripada banyak bergembira. Bukan berarti ini untuk membuat psikis dia kemudian bermasalah, tidak. Tetapi untuk menyadarkan bahwa dirinya harus berperangai mulia, ya, utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kemudian sedih yang membuatnya kemudian takut bertemu dengan orang, takut melakukan ini dan itu, tidak, ya. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan hendaknya para penghafal Al-Qur'an itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dikenal dengan banyak menangisnya, ya, daripada banyak ketawanya. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan hendaknya dikenal dengan banyak diamnya ketika manusia-manusia itu sering berbicara, sering menggosip, sering berbicara pada hal-hal fi umurin la ya'nih, ya, pada hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, ya. Maka penghafal Al-Quran itu hendaknya dia lebih memilih diam, lebih memilih diam ketika banyak umumnya manusia berbicara, ya, berbicara pada hal yang tidak bermanfaat, ya. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan hendaknya penghafal Quran itu, ya, dikenal dengan kekhusyuannya ketika manusia yang lain itu lebih senang congkak, ya. Yakhtal di sini maksudnya adalah al-kibru wal ujub, sombong dan ujub, ya. Maka dia lebih memilih khusyuk daripada al-ikhtiyal, ya. Ini asar dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian asar berikutnya disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wa anil Hasan Al-Basri rahimahullah annahu qala inna man kana qablakum ra'awul qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yanfidhunaha. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ya, generasi-generasi sebelum kalian. Kalau kita tahu Hasan Al-Basri ini adalah generasi tabi'in, berarti yang dimaksudkan beliau adalah generasi sahabat, orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, orang muslim yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka ra'awul Qur'an, mereka melihat Al-Qur'an, ya, memandang Al-Qur'an itu rasaila, seperti surat-surat, risalah-risalah min rabbihim, dari Rabb mereka, ya. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, ya, seakan-akan mereka mendapatkan risalah dari Rabb mereka. Fakanu yatadabbarunaha, maka kemudian mereka mentadaburi risalah-risalah itu. Bil-laili, ya, mentadaburi di malam hari, ya, lewat salat tahajudnya. Dia gunakan untuk murojaah, ya. Dia pakai hafalan-hafalan dari Al-Qur'annya untuk dimurojaah dalam salat tahajudnya. Ya, bisa jadi dalam tahajudnya dia bisa membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, atau yang penting sedikit, ya, tapi istiqomah beberapa surat dalam hafalan Al-Qur'an yang dia dapat, kemudian dia baca di dalam salat-salat tahajudnya, ya, sambil dia merenungkan makna yang terkandung dalam bacaan salatnya itu, ya, tadabbarunaha,
kemudian setelah sholat mungkin dia baca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat itu, ya, di malam hari, ya, wa yanfidhunaha fin nahar. Kemudian setelah pentadaburan di malam hari dari risalah-risalah Al-Quran itu, kemudian dipraktekkannya di siang hari, ya. Itu kondisi sahabat terdahulu, generasi a'immatus salaf terdahulu seperti itu. Menganggap Al-Quran itu adalah risalah dari Allah yang perlu dibaca dengan baik, yang perlu diambil maknanya, ya, yang perlu ditadaburi, direnungkan, ya, dinikmati, ditelawahkan, ya, dibaca dengan suara-suara terbaiknya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ketika membaca Al-Quran itu, supaya dia bisa menikmati bacaannya, dia berikan suara terbaiknya, ya. Kemudian dia senang, bahagia dengan bacaan Al-Qurannya, ya. Menikmati bacaan Al-Qurannya, tidak berlalu begitu saja, ya. Kemudian kalau mendengar atau membaca ayat-ayat yang itu berupa ancaman dari Allah, azab dari Allah, seketika airnya mengalir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Diingatkan tentang Allah, kemudian hatinya bergetar. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Ya. Kemudian setelah kondisi di malam hari seperti itu, ya, menjadi rahib-rahib di malam hari, kalau bahasanya itu, ya, ahli ibadah di malam hari, ya. Tapi kemudian di siang harinya mereka, para sahabat, ya, menjadi singa-singa, ya, ketika ada ayat jihad, ayat perang untuk berjihad bersama Rasulnya, mereka tetap sami'na wa ata'na, berangkat mengamalkan, ya, ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi malamnya belajar, merenung, membaca, ya, Al-Quran, siangnya mereka amalkan ayat-ayat yang sudah dipelajarinya. Fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yanfidhunaha fin-nahari. Mereka bertadabbur Al-Quran di malam hari, kemudian mereka mengamalkannya, merealisasikan ayat-ayat yang dia pelajari, mereka pelajari di siang hari. Wa 'anil Fudail bin Iyad rahimahullah, kemudian dari tabi'ut tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullah, yanbaghi li hamilil Qur'ani alla yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i faman dunahum. Hendaknya orang yang mengemban Al-Quran, dia tidak mengemis-ngemis, meminta-minta. La yakuna lahu hajah, meminta-minta kepada seorang pun minal khulafa, dari para penguasa, dari para khalifah, faman dunahum, atau bawahan-bawahan khalifah, tidak mengemis kepada mereka, meminta hajat kepada mereka. Nah, ini dalam masalah menjaga diri, urusan dunia, ya, tidak kemudian disampaikan langsung kepada manusia sebelum menyampaikannya kepada Allah, tetapi dia sampaikan hajatnya kepada Allah. Bahkan aib bagi para penghafal Al-Quran itu disebut oleh Fudail bin Iyad ketika mereka kemudian mendekati para penguasa, ya, meminta hajat pada mereka, ya. Wa anhu aidan, kemudian dari Fudail bin Iyad juga, dia berkata, hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam. Para pengemban Al-Quran adalah para pembawa panji-panji Islam. La yanbaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhuwa. Ya. Tidak seyogyanya bagi dia bermain-main, ya, bersenda gurau dengan orang-orang yang sekerap bermain-main, bersenda gurau. Wala yashuwa ma'a man yashu, dan tidak juga lupa, tidak kemudian melalaikan diri, ya, bersama orang-orang yang melalaikan diri, kerap melalaikan diri, bermaksiat kepada Allah, ya, lalai akan perintah Allah, lalai akan larangan-larangan Allah, kemudian dia ikut-ikut, ya, takwanya libur, ketakwaannya dia liburkan dulu karena dia memiliki teman-teman yang biasa dengan kemaksiatan, kemudian dia ikut-ikut, tidak, tetapi tetap
dia harus memiliki corak lain dalam kepribadiannya, dalam akhlaknya. Dia harus mengingatkan teman-temannya itu. Jangan sampai kemudian lalai kepada Allah. Ya. Wala yalghuwa ma'aman yalghu, dan tidak juga melakukan hal-hal yang lawun, sia-sia, bersama orang-orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia. Dia tidak berkumpul dengan orang-orang itu. Ta'ziman li haqqil Qur'an, sebagai bentuk ya memuji, menghormati hak dari Al-Qur'an. Ya. Saya ulangi ya, ini sungguh menarik, sungguh meresap dalam hati kita ya. Nasihat dari Fudail bin Iyad ya, mengingatkan tentang para penghafal Quran itu bagaimana semestinya memiliki kebiasaan apa ya. Yang pertama, hendaknya dia tidak berbanyak main ya, bersama orang-orang yang umumnya main ya. Tidak banyak ngegame, tidak banyak main game dengan smartphone-nya ya. Nah, sebenarnya smartphone itu kan maknanya adalah handphone yang pintar gitu ya. Tapi kemudian kenapa mesti ada game yang melalaikan, yang mengikis kecerdasan ya, membuat tidak disiplin ya, membuat kemudian malas melakukan sesuatu kalau banyak main game ya. Kemudian membuat mengakhirkan kebaikan ya, tidak disiplin, bahkan kemudian wal'iyadzubillah kalau kemudian ada seorang yang santri atau penghafal Quran ya, yang kemudian sudah senang dengan game ya, diminta oleh orang tuanya untuk salat ya tepat waktu karena dia masih menikmati gamenya itu ya, dia kemudian mengakhirkan salat. Ini tidak disiplin dalam ibadah ya, sehingga benar ya kadang umumnya manusia muslim itu ya kurang disiplin ya, kurang disiplin dan kurang rapi dan kurang teliti dan yang lainnya. Karena sebab apa? Mungkin terlalaikan dengan hal yang lain. Salah satunya adalah dengan banyak main, dengan banyak ngegame. Kemudian karakter yang kedua hendaknya apa? Hendaknya tidak terus-menerus lalai. Jangan lalai, jangan sampai lalai pada Allah. Jangan sampai kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang lalai ya pada Allah. Nah, tidak boleh. Kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, laghun. Sebagai apa ini anjuran dari Fudail bin Iyad ini untuk tidak bermuamalah dengan mereka itu ya, dengan orang yang banyak lahwun, banyak sahwun dan banyak laghun itu ya, karena untuk menghormati hafalan Al-Quran dia ya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ibaska TV rahimakumullah ya. Kemudian dari bab kelima ini, di awal bab 5 ini kita bisa mengambil satu warna dari karakter seharusnya seorang pengemban Al-Quran, yaitu karakter mulia. Karena sifatnya Al-Quran itu mulia, kemudian penghafalnya, pengemban Al-Quran itu juga harus memuliakan diri ya. Kemudian kita masuk sedikit dari pasal berikutnya di bab kelima ini, pasal yang kedua. Wa min ahammi ma yu'maru bihi, dan dari hal yang paling penting untuk diperintahkan ya kepada para pengemban Al-Quran itu ya, an yahdharu kullal hadhari ya, hendaknya dia berhati-hati dengan sepenuh dengan sepenuhnya hati-hati, dengan penuh hati-hati ya, min ittikhadil Qur'ani ma'isyatan, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai mata pencaharian, ma'isyah, yaktasibu biha, yang dia usahakan dengannya, dengan Al-Quran, mencari kehidupan dari Al-Quran. Faqad ja'a an Abdurrahman ibn Shibil radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi wa la tajfu an. Dan sungguh telah disampaikan oleh Abdurrahman bin Shabil ya radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya,
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, dan jangan kalian memakan darinya, memakan dari Al-Qur'an. Wala tajfu anhu, dan jangan kalian melalaikannya. Wala taghlu fihi, dan jangan kalian berlebih-lebihan dengan Al-Qur'an. Ini ada beberapa hal yang dilarang dari Al-Quran, mengambil Al-Quran itu sebagai mata pencaharian, makan dari hafalan Al-Quran, dari kemudian tidak boleh melalaikan Al-Quran, kemudian tidak boleh berlebihan dengan Al-Quran. Ini maksudnya apa? Ya, ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber mata pencaharian, sebagai kekayaan dari Al-Quran, ya, kekayaan materi dari Al-Quran, ya, sebagai menjadikannya sebagai untuk mencari makan darinya, ya. Ini dilarang, ya, meskipun nanti ada khilafiyah di antara para fuqaha bagaimana mencari upah, mencari imbalan dari mengajarkan Al-Quran, ya. Tetapi di sini hadis ini faedahnya apa? Sebagai peringatan. Jangan kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai iktisab, menjadi ittikhadil Qur'anu ma'isyatan, aklatan, ya, sebagai untuk mendapatkan makan itu ngambil dari Al-Quran. Nah, tentang ini pembahasannya, ya, saya sampaikan, ya. Di sana ada perbedaan di antara ahlul ilm. Yang pertama adalah memperbolehkan mengambil upah dari ta'limul Quran, mengambil ujrah dari ta'limul Quran. Kemudian yang kedua, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Di antara nanti disebutkan di bab ini, di fasal ini, siapa saja yang menyampaikan bahwa dilarang untuk mengambil ujrah dari ta'limul Quran. Di antaranya adalah Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, kemudian kelompok wa'an jama'atin, ya, dan kelompok darinya, ya, ada Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri juga melarangnya. Tetapi jumhurul fuqaha, kebanyakan para fuqaha yang lain, ya, mereka memperbolehkannya, ya, dan tidak mengapa mengambil ujrah atau mengambil upah dari ta'limul Quran, ya. Ini khilafiyahnya di situ, ya. Al-ujrah, akhdul ujrah, ya. Yang mana sebenarnya ada masalah penting, ya, bagi para pengajar Al-Quran itu, apakah kemudian dia boleh mengambil ujrah, upah dari ta'limul Qurannya. Di sini ada khilafiyah, ya. Yang pertama, annahu in akhadha hibatan aw tiyatan min baitil malil muslimin, ya. Kalau kemudian dia mengambil upah itu sebagai bentuk hibah atau pemberian dari baitul malil muslimin, ya, fala haraj, maka itu tidak mengapa. Antuk tomalan laisa ujratan, ya, dan itu sifatnya bukan ujrah tetapi hibah. Jadi ada alokasi dana hibah dari baitul malil muslimin, ya, yang diberikan kepada mereka para ma'alimul Quran sebagai bentuk hibah, itu boleh mengambilnya, ya. Atau yang kedua, dia sebagai ujrah. Kalau sudah bahasa ujrah atau kata ujrah ini, maka ujrah itu adalah akad. Ujrah itu adalah akad. Fal ujratu aqdun tudfa'u malun muqabil manfa'ah, ya. Yang ujrah itu adalah satu akad yang kemudian ada pihak yang diberikan manfaat, ada pihak yang diberikan uang, ya, atau manfaat didapat setelah ada akad setelah ada akad yang kemudian nanti harus dibayar, begitu, ya. Jadi misalkan contohnya seseorang berkata, aku akan mengajari anakmu, ya, mengajarkan Al-Quran pada anakmu, ya, 1 bulan harus diberikan upah sekian.
1 pekan harus diberikan sekian. Nah, ucapan ini adalah akad untuk mengadakan akad ujroh. Nah, ini tentu berbeda dengan hibah tadi. Nah, kalau ujroh ini, nah yang kemudian padanya para ulama berikhtilaf. Yang kebanyakan para a'immah, para fuqaha, ahlul ilm ya, mengatakan boleh mengambil ujroh demikian ya. Karena apa? Kalau tidak ada ujroh, tidak ada upah yang diberikan kepada ma'alimul Quran ya, maka mungkin tidak akan ada pembelajaran Al-Quran. Padahal ilmu-ilmu yang lain mungkin berkembang. Ada ta'limut tib ya, pembelajaran ilmu kedokteran, pembelajaran ilmu akuntansi, pembelajaran ilmu ilmu bahasa, ilmu-ilmu yang lain itu juga diberikan upah. Nah, kalau kemudian dilarang pada ta'limul Quran, maka yang sebenarnya esensinya apa? Sama-sama mengajarkan ilmu. Ya, yang di situ kemudian memakai akad ujrah, maka tidak mengapa. Ya. Dan juga seandainya ma'alimul Quran itu ya sudah mengajarkan Quran ya, dalam kehidupannya mungkin dia istifrag ya, penuh untuk mengajarkan Al-Quran, waktu-waktunya sering ya, bahkan paruh waktunya adalah untuk mengajarkan Al-Quran, bagaimana kemudian dia tidak diberikan upah? Maka akan terbengkalai dia memberikan nafkah pada keluarganya, pada anaknya ya. Sehingga inilah alasan ulama mengatakan diperbolehkan kemudian ma'alimul Quran untuk mengambil ujroh darinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah ya, bahwasanya ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran ya, bahwa ya, upah yang paling benar, yang paling hak ya, paling berhak itu dari apa yang kalian ambil adalah upah dari mengajarkan kitabullah, dari kitab Allah. Nah, ini jumhur ahlul ilm kemudian mengatakan bolehnya mengadakan akad ujrah untuk ta'limul Quran, sebagaimana bolehnya mengambil akad atau ujrah untuk ta'lim ilmu yang lain ya. Kemudian di sini nanti akan diulas, hanya disebutkan tarhib atau hadis-hadis yang menyatakan tidak bolehnya mengambil ma'isyah dari ta'limul Quran ini sebagai wanti-wanti saja kepada kita, agar kemudian niatnya jangan kemudian bergeser. Tetap kita niatkan pertama dari ta'limul Quran itu adalah mengajarkan Al-Quran ya, kemudian mengamalkan Al-Quran. Kemudian dari hadis berikutnya yang dengannya nanti kita selesaikan dan kita teruskan di pertemuan berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidahi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an sebelum datang masa hari di mana ada kaum, ada generasi yuqimunahu ya, mereka mendirikan bacaan Al-Qur'an itu iqamatal qidah, sebagaimana melesatkan anak panah dari busurnya. Artinya anak panah itu kalau dikeluarkan dari busurnya ya, dia akan melesat dengan cepat. Maka bahasa penutupan hadis ini ya ta'ajjaluna ya, mereka ya pembaca Al-Quran dengan diumpamakan dengan seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Itu apa? Mereka mendirikan bacaan Al-Quran itu ya ta'ajjaluna, cepat-cepat, wala ya ta'ajjaluna, dan tidak mengakhirkan. Mereka cepat-cepat dari bacaan Al-Qurannya, yang penting bisa cepat setoran, cepat adanya ketika menyetorkan hafalannya ya, yang penting setoran 1 halaman, 1 juz, 30 juz, yang penting cepat selesai ya. Ini tidak boleh ya. Gharadnya ketika menghafal itu bagaimana selesai. Saya ingin mengukurkan kewajiban saya sebagai santri, kewajiban saya sebagai muslim, hanya membaca kemudian selesai. Nah, ini tidak boleh. Ya ta'ajjal, ini istijal. Wala ya ta'ajjaluna, tidak pelan-pelan, tidak mengakhirkan ya. Padahal sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran itu
ya, akan termotivasi terus untuk membacanya terus, ya. Dia akan merasa tidak mau berhenti. Nah, kalau kemudian ada orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, menyetorkan hafalan Al-Quran, gharadnya, tujuannya, yang penting selesai hatam 30 juz, sudah selesai menghafal Al-Quran untuk menggugurkan bukti dia melaksanakan perintah orang tuanya, ya. Ini istijal ini tidak boleh. Karena diprediksi oleh Nabi akan ada generasi-generasi yang semacam seperti ini. Ya, qaumun yata'ajjalunahu yuqimunahu iqamatal qidh, ya, iqamatal qidhi, ya. Seperti seseorang yang melesatkan anak panah dari busurnya, ya. Cepat, ya. Cepat juga berarti maknanya apa? Dia niatnya salah, ya. Dia ingin mengharapkan imbalan dari orang, ya, mendapatkan upah dari setelah dia membaca Al-Quran di munasabah, kemudian dia jadikan suaranya itu suara dari bacaan Al-Qurannya untuk mencari ma'isyah, ya, di munasabah apapun, ya, sehingga itu menjadi mata pencaharian satu-satunya, ya, untuk mendapatkan uang. Ini tidak boleh. Nah, ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin aw nahwihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bima'nahu min riwayati Sahl bin Sa'ad. Kemudian sahabat Sahal bin Sa'ad ini memaknai hadis ini. Maknanya apa? Yata'ajjaluna ajrahu. Mereka adalah kaum yang mensegerakan upah dari bacaan Al-Quran. Imma bimalin, bisa jadi upah itu dengan harta, wa imma bisum'atin, atau bisa jadi dia menyegerakan untuk mendapatkan sanjungan manusia, ya, sum'ah, didengar oleh manusia, kemudian dikatakan, oh dia qari, dia begini-begini, sudah sampai mana-mana terkenal, begini. Au nahwihima, atau yang lain dari keduanya. Ini makna istijal di dalam hadis ini, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bil haqqi wassawab. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini pada kesempatan berikutnya, ya. Dan kita sampaikan insyaallah di pertemuan berikutnya bagaimana hukum mengajarkan atau hukum menjadikan Al-Quran itu sebagai mata pencaharian, insyaallah biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dari ulasan kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan jika ada kesalahan dalam keterangan, itu datangnya dari pribadi kami dan dari syaitan, ya. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.